Liverpool kini memasuki lembaran baru di bawah komando Arne Slot setelah musim lalu sukses meraih gelar juara Premier League. Era ini menandai berakhirnya ketergantungan The Reds pada heavy metal football khas Jurgen Klopp. Slot membawa filosofi yang berbeda, lebih terstruktur, mengutamakan penguasaan bola, serta membangun serangan dengan pola yang rapi dan terorganisir. 6 pemain baru telah merapat ke Anfield, termasuk Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong yang langsung menjadi tulang punggung tim. Namun, perubahan taktik ini bukannya tanpa tantangan. Keseimbangan lini tengah dan kerentanan terhadap serangan balik masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Slot. Salah satu perubahan mencolok adalah bagaimana Liverpool perlahan meninggalkan gaya build-up langsung yang dulu menjadi andalan. Di bawah Slot, Virgil van Dijk dan rekan-rekan di lini belakang kini lebih sering mengalirkan bola melalui umpan pendek kepada Ryan Gravenberch yang berperan sebagai single pivot. Formasi 3-1 kerap menjadi andalan, di mana Andrew Robertson membentuk 3 back ketika tim menyerang. Kedatangan Kerkez dan Frimpong memaksa sedikit penyesuaian. Dalam laga uji coba melawan Athletic Club, Gravenberch bahkan lebih sering turun di antara 2 bek tengah, memberi ruang bagi kedua fullback untuk bermain lebih tinggi. Frimpong kerap menusuk ke area dalam, sementara Kerkez tetap melebar, menciptakan variasi sudut umpan yang mempercepat sirkulasi bola. Meski musim lalu trio Gravenberch, McAllister dan Szoboszlai menjadi pondasi kokoh, kehadiran Florian Wirtz sebagai gelandang serang baru mengubah keseimbangan tersebut. Laga Community Shield melawan Crystal Palace menjadi contoh nyata. 2 gol Palace tercipta dari celah yang terbuka di lini tengah ketika pressing Wirtz dan Szoboszlai dengan mudah dilewati Adam Wharton sebelum memberi umpan kepada Jean-Philippe Mateta. Van Dijk juga terlihat belum sepenuhnya nyaman dengan formasi 4 back yang masih dalam tahap adaptasi. Garis pertahanan kerap tidak selaras, memberi lawan ruang untuk menciptakan peluang. Slot berharap kembalinya McAllister dari cedera bisa mengembalikan stabilitas di sektor ini. Di lini depan, Wirtz dan Hugo Ekitike menawarkan dimensi baru. Wirtz sebagai roaming playmaker sering bergerak ke kiri untuk berkolaborasi dengan Ekitike dan Cody Gakpo. Gol pertama Liverpool ke gawang Palace menjadi bukti chemistry mereka. Namun, perubahan ini membuat Mohamed Salah sedikit terisolasi di kanan. Tanpa dukungan Trent Alexander-Arnold dan Szoboszlai di sisi tersebut, Frimpong masih mencari ritme untuk menyatu dengan pola pergerakan Salah. Kedalaman skuad juga menjadi isu setelah kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez. Tanpa tambahan pemain, beban lini depan akan berat. Liverpool masih membidik Alexander Isak, namun negosiasi belum menemui titik terang. Kerkez dan Frimpong, 2 fullback paling ofensif di Eropa, menjadi senjata andalan Slot. Statistik bahkan menempatkan Frimpong di jajaran teratas pemain dengan lari menusuk ke belakang pertahanan lawan dan penerima umpan silang. Slot memanfaatkannya dengan skema underlapping run, seperti yang terlihat saat Frimpong bekerja sama dengan Salah melawan Athletic Club. Namun, risiko tetap ada. Jika keduanya terlalu tinggi, Liverpool rawan dihukum lewat serangan balik. Slot perlu menemukan formula yang pas agar duet ini tetap mematikan tanpa mengorbankan keamanan lini belakang. Menariknya, Frimpong berpotensi menjadi alternatif pengganti Salah ketika Piala Afrika bergulir. Satu kelemahan lain yang diakui Slot adalah efektivitas bola mati. Musim lalu, Liverpool hanya berada di atas 4 tim dalam jumlah gol per 100 tendangan set piece. Kehilangan Alexander-Arnold sebagai eksekutor ulung semakin memperburuk situasi ini. Slot mencoba memperbaikinya, salah satunya lewat latihan lemparan jauh selama tur Asia, namun tanpa pelatih spesialis bola mati, pekerjaan ini masih berat. Liverpool kini berada di persimpangan, memiliki identitas baru yang menjanjikan, namun masih mencari keseimbangan sempurna antara kreativitas, soliditas, dan efisiensi. Jika Slot mampu meracik formula yang tepat, babak baru ini bisa menjadi awal dari dominasi panjang di era barunya. Liverpool akan memulai langkah pertama dalam misi mempertahankan mahkota Premier League akhir pekan ini ketika mereka menjamu Bournemouth di Anfield. Persiapan menuju laga pembuka ini tak sepenuhnya mulus. Menyusul kekalahan dari Crystal Palace di Community Shield, pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 pada waktu normal sebelum Palace unggul 3-2 lewat adu penalti.
Kekalahan itu memberi gambaran jelas bagi Arne Slot bahwa ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, khususnya dalam menentukan susunan pemain di 3 lini. Di sektor pertahanan, performa melawan Palace dinilai masih rapuh. Posisi bek kiri masih menjadi perebutan antara Milos Kerkez dan Andy Robertson, sementara Kostas Tsimikas tak dibawa ke Wembley karena santer dikabarkan akan meninggalkan klub. Untuk posisi bek kanan, Connor Bradley yang sempat absen sepekan akibat cedera ringan, berpeluang tampil kembali dan menantang Jeremy Frimpong. Sementara itu, absennya Joe Gomez karena masalah Achilles membuat hanya Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk yang tersedia sebagai bek tengah senior. Bahkan Wataru Endo disiapkan sebagai solusi darurat jika dibutuhkan. Di bawah Mistar, Alisson Becker kembali dipercaya menjadi kiper utama setelah urusan pribadi membuatnya absen di sebagian pramusim. Ia akan menggantikan peran Georgi Mamardashvili yang mendapat kesempatan tampil di laga-laga uji coba. Lini tengah juga tak lepas dari masalah. Ryan Gravenberch harus menepi akibat skorsing, membuat Alexis McAllister berpeluang masuk starting 11 untuk meningkatkan kebugarannya. Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones diperkirakan menjadi pendamping McAllister di double pivot dengan Endo sebagai opsi tambahan. Florian Wirtz, pembelian termahal klub, dijagokan untuk mengisi posisi nomor 10 sekaligus berpeluang mencatat debut kompetitif. Harvey Elliott pun bisa menjadi pilihan jika dibutuhkan rotasi cepat. Sektor depan menjadi titik paling rawan. Hugo Ekitike kemungkinan besar menjadi tumpuan di lini serang jika kondisinya sudah fit, menggantikan Darwin Núñez yang telah pergi. Cody Gakpo diperkirakan mengisi pos sayap kiri dengan Rio Ngumoha sebagai pelapis, sementara sayap kanan hampir pasti milik Mohamed Salah. Frimpong dan Ben Doak juga tersedia sebagai opsi alternatif. Dengan keterbatasan stok penyerang, Liverpool wajib memaksimalkan kreativitas dan efektivitas penyelesaian akhir. Pertemuan melawan Bournemouth akan menjadi ujian perdana bagi Arne Slot untuk menunjukkan bahwa The Reds tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat kuat juara musim ini. Liverpool akan memulai perjalanan mereka di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan menjamu Bournemouth di Anfield pada Sabtu dini hari pukul 2. Laga ini menjadi ujian awal bagi pasukan Arne Slot yang kini memikul status sebagai juara bertahan Premier League. Musim lalu, The Reds sukses mengalahkan Bournemouth 2 kali, mencetak total 5 gol tanpa sekalipun kebobolan. Namun, Arne Slot menegaskan bahwa catatan itu tidak boleh membuat timnya lengah. Bournemouth adalah tim yang sangat bagus dengan manajer hebat. Ini akan menjadi tantangan besar bagi kami, tapi kami tak sabar menantikannya. Apalagi laga malam di Anfield selalu menjadi momen yang dinantikan semua orang, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Meski datang dengan modal sebagai juara bertahan, persiapan Liverpool sempat terganggu oleh hasil kurang memuaskan di Community Shield. Bermain di Wembley, mereka ditahan imbang Crystal Palace 2-2 di waktu normal sebelum kalah di adu penalti. Slot mengakui wajar jika pramusim masih menyisakan pekerjaan rumah. Terlebih, ia kehilangan 5 hingga 6 pemain yang musim lalu berperan cukup banyak, ditambah masuknya 4 pemain baru yang masih beradaptasi. Saya pikir setiap tim di pramusim memang punya ruang untuk berkembang. Kami jelas siap memulai liga meski ada proses adaptasi yang harus dilalui, katanya. Tantangan mempertahankan gelar pun diakuinya tidak akan mudah. Slot menyebut, para pesaing utama seperti Manchester City, Arsenal, dan Chelsea semakin memperkuat skuad mereka. Mungkin tahun ini akan lebih sulit daripada sebelumnya. Semua tim berbenah dan para pesaing utama kami pun melakukan hal yang sama, tegasnya. Untuk laga pembuka ini, Liverpool dipastikan tidak bisa menurunkan Ryan Gravenberch yang masih menjalani sanksi larangan bermain akibat kartu merah di pertandingan terakhir musim lalu. Situasi semakin rumit karena Connor Bradley juga terancam absen. Bek muda tersebut belum pulih dari cedera dan sudah melewatkan 2 laga pramusim terakhir, termasuk partai Community Shield. Dengan kondisi tersebut, Slot harus memutar otak untuk meramu komposisi terbaik. Namun, satu hal yang pasti, atmosfer Anfield di malam hari selalu menjadi kekuatan tambahan bagi Liverpool. Dan di hadapan ribuan pendukung setia, The Reds akan berusaha memulai musim baru ini dengan kemenangan yang meyakinkan.
Menjelang laga pembuka Premier League musim 2025-2026, sorotan besar tertuju pada Mohamed Salah. Bukan karena gemerlap prestasinya musim lalu, melainkan akibat kritik tajam yang dilontarkan legenda Arsenal, Paul Merson, usai penampilan buruk sang bintang di ajang Community Shield. Liverpool, sang juara bertahan, justru memulai musim dengan langkah tersandung. Berhadapan dengan Crystal Palace di Wembley, pertandingan berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Namun, The Reds harus mengakui keunggulan lawan di babak adu penalti. Salah turun sebagai starter pada laga tersebut, tetapi penampilannya jauh dari kata memuaskan. Pemain berusia 33 tahun itu kesulitan menembus rapatnya pertahanan Palace dan gagal mencatatkan namanya di papan skor. Paul Merson bahkan menyebut performa Salah kali ini mungkin yang terburuk sepanjang kariernya. Aku belum pernah melihat pemain tampil seburuk itu di sebuah pertandingan, ucap Merson di Sky Sports. Tapi itu bisa saja terjadi pada Salah. Dia bisa saja mandul beberapa pekan lalu tiba-tiba mencetak gol di 10 laga beruntun atau bahkan membuat hat-trick. Bukan hanya menyoroti performa, Merson juga melihat musim ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Salah, terutama dengan hadirnya rekrutan anyar Jeremy Frimpong. Pemain asal Belanda itu didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan mahar 29,5 juta pound sterling. Karakter bermainnya berbeda jauh dengan Trent Alexander-Arnold yang dikenal piawai mengirimkan umpan panjang ke arah pergerakan Salah dan menarik bek lawan. Menurut Merson, Frimpong lebih mirip seorang winger yang gemar menusuk ke depan. Pola ini berpotensi membuat Ibrahima Konate lebih terekspos di lini belakang. Meski begitu, Frimpong memberi kesan positif dengan mencetak gol di laga debutnya. Kini, mata publik akan kembali tertuju ke Anfield saat Liverpool menjamu Bournemouth pada Jumat malam. Salah punya modal statistik yang mentereng, 11 gol dari 12 pertemuan kontra The Cherries. Sebuah catatan yang tentu diharapkan bisa menjadi obat penawar kritik pedas. Usai laga tersebut, Liverpool akan melakoni ujian berat melawan Newcastle United di tengah panasnya rumor transfer yang mengaitkan Alexander Isak dengan kepindahan ke Anfield. Satu hal pasti, semua mata akan menunggu apakah Mohamed Salah mampu membalikan keraguan menjadi kepercayaan. Menjelang kick-off Premier League musim ini, salah satu pemain andalan Liverpool, Cody Gakpo, menyuarakan semangatnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif. The Reds akan membuka perjalanan mempertahankan gelar dengan menjamu Bournemouth di Anfield pada Sabtu, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bagi Gakpo, laga perdana musim selalu punya sensasi berbeda. Saya selalu berpikir, pertandingan pertama musim itu penting. Kita ingin memulai dengan baik, jadi rasanya sedikit lebih memacu adrenalin dibanding biasanya, ujarnya melalui laman resmi Liverpool pada hari Jumat. Tentu saja, Anfield selalu luar biasa. Saya merindukan atmosfer pertandingan-pertandingan liga seperti ini, dan saya pikir semua orang di tim juga merasakannya. Musim lalu, Liverpool punya catatan manis kontra Bournemouth. Dalam 2 pertemuan, The Reds sukses menang 3 gol tanpa balas di laga pertama, lalu menutup pertemuan kedua dengan skor 2-0. Meski begitu, Gakpo menegaskan timnya tidak boleh terlena. Mereka tim yang sangat intens, punya kualitas bagus, dan pemain-pemain yang nyaman menguasai bola, jelasnya. Kami juga harus tampil intens, seperti yang kami lakukan di banyak pertandingan musim lalu. Selain itu, kami harus lebih baik dalam penguasaan bola, karena dengan begitu kami bisa menciptakan banyak peluang. Menurut Gakpo, kunci kemenangan adalah mencetak gol secepat mungkin sambil menjaga gawang tetap aman dari kebobolan. Persiapan Liverpool sendiri terbilang positif. Selama pramusim, tim asuhan Arne Slot menjalani 6 pertandingan dengan hasil 5 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Satu-satunya hasil negatif itu terjadi di ajang Community Shield ketika mereka kalah dari Crystal Palace lewat drama adu penalti di Wembley. Meski begitu, Gakpo merasa apa yang ditunjukkan tim selama pramusim sudah cukup untuk membangun optimisme. Saya rasa semua orang bersemangat untuk memulai musim ini. Secara keseluruhan, pramusim kami berjalan baik meski pertandingan terakhir kurang beruntung, ucap pemain asal Belanda yang kini sudah membukukan 129 penampilan bersama Liverpool itu.
Dengan bekal permainan solid di laga-laga uji coba, Gakpo dan rekan-rekannya siap menatap tantangan baru. Saya kira semua orang di tim ingin segera memulainya dan untungnya kami akan memulai besok. Tutupnya dengan senyum optimis.